مشيئين ولجميع أستاذنا والمحفظ علينا شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'aluhu wa bi asrarihi fi dharin amin ya rabbal alamin. Melaksanakan pasal tentang wudu. Ini kitab kejaman kula SMA sih wudu maknanya kudu. Faslun bil wudu'i was shalat. Pembahasan tentang satu syarat mutlak di dalam agama Islam sebelum menjalankan ubudiyah apapun itu. Itu pertama wudu atau tohar. Wudu ini syarat mutlak, sehingga kecenderungannya kita harus memahami secara tafsir atau terperinci, bahkan sebisa mungkin kita di dalam berwudu kita sempurna. Karena ternyata fadilahnya wudu itu bukan hanya dalam rangka untuk mensucikan diri dari hadas kecil atau hadas besar, tapi juga memiliki fadail atau fadilah itu bisa menghapus dosa. Yang cerah nggih paham nggih menawi wudu niku kan penangkal santet. Tiang yang selalu dalam keadaan suci itu kan aman dari santet. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam ya'ni istabsyi isbahul wudu'i fa innahu syatrul iman. Kita di dalam berwudu dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi ingkang teng mriki Kanjeng Nabi dawuh dhateng Sayyidina Ali dawuhaken kon nyempurnake wudunya, karena wudu ini adalah syatrul iman, setengah dari keimanan. Atau saya tiang itu kan kenapa kok kurang wudu kan karena dia meyakini bahwa dengan wudu ini adalah perintahnya Allah, dan dengan wudu ini kemudian sholat saya bisa sah. Itu kan butuh keyakinan betul. Makanya didakwakan setengah dari iman. Loh piyambak itu kan kadang cok muskil atau kritis. Apa piyambak sholat gak sholat ngentut orang cewek pokoknya malah kon wudu. Lebar pipis orang jopok dicawiki kemaluannya ngopo kok wudu tambah wudu banyak. Lamatan itu kan sesuatu yang kita di situ perlu menanamkan keimanan, makanya didawakan syatrul iman. Faidah tawaddu'ta fala tusyrik fil ma'. Lajeng faidah tawaddu'ta, ketika kita di dalam berwudu fala tusyrik pun dawuhaken ampun berlebihan fil ma'i di dalam menggunakan air, karena sesuatu yang berlebihan itu kecenderungannya yang enggak baik. Israf berlebihan itu enggak baik, apalagi misalnya teng musola ngeten iki ngeten koyo PDAM israf wah dibuang-buang kan ya lumayan meteran kan terus muter ki wudu ya cukup sak moten niku kok, tapi israf itu berlebihan enggak baik. Sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Makan kakean nggak enak, turu kakean nggak enak, duit ada ya nggak enak, ditangi orang kakean. Faidah faraqta min tuhrin. Kemudian setelah kita selesai berwudu, kita disunahkan membaca salah satu doa. Faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah berwudu, kita dianjurkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Min ba'di husnul qadamaini, setelah mana? Jadi setelah membasuh kedua tangan. Jadi saat turun itu kan masuk kedua tangan, terus maca inna anzalnahu sebanyak 10 kali. Fadilan apa yufarijullahu hammaka, Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada di dalam atau di tengah-tengah kehidupan kita. Ya paling boten artinya digawe ayem, digawe ayem, digawe tentram lebar wudu. Terus ya Ali idza faraqta min taharatin fakhud ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang salajengipun dhateng Sayyidina Ali niku idza faraqta, ketika kita setelah selesai bersuci, setelah selesai berwudu, fakhud ma'an wamsah biyadaika, air sisa wudu itu kan disuruh untuk mengelap leher,
disuruh untuk dilakukan ke leher. Kemudian kita disunahkan sembari membaca Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangdur ilal ardi, kemudian setelah membaca itu melihat ke bawah, lihat tanah, terus mawas maleh. Wakul, kemudian baca lagi asyhadu anna muhammadan abduka wa rasul. Nah, mawas niku. Fa inna man qala hada, barang siapa sungguh orang yang mau mengamalkan hal tersebut tadi, dawuhipun Kanjeng Nabi, ghafarallahu lahu kulla syafiratin wa kabiratin, Allah akan memberikan maghfirah atas segala dosa kecil maupun dosa besar. Dan itu termasuk nikmatnya wudu. Wonten kula dalem niku riyen sowan dateng Abah Yai Taufikul Hakim Asbani, pengarang kitab Amsilatin niku. Nah, dalam sowan mboten matur napa-napa, asline ajeng curhat tapi mboten wonten karena gurune piyambak kiai piyambak. Lah lajeng orang-orang keranten piyambak ini Abah Yai Taufikul Hakim niku torika, mungkin pun makrifat pun muka safah mawa disebut yo didhawuhi. Awak sampean kok kepengin utang-utang cepat lunas. Didhawuhi ngoten moro-moro pancen kok dal sampun kan tesih gadah tanggungan. Sowan kalau adem-adem ati malah moro-moro didhawuhi. Niku kon sering-sering pas begitu kula di sowan niku moro-moro Abah Yai itu dawuh nek kepengin sampean cepet tanggungan cepet rampung, selain melakukan ibadah 5 waktu, usahakno selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil, maksudnya dalam keadaan dalam wudu. Ngelanggar wudu. Nanti kan wudu kan kalau didawahkan sebagian dari keimanan. Artinya wudu juga bagian dari ketakwaan. Nah, kalau kita melakukan ketakwaan sesering mungkin kan akhirnya kemudian Allah memberikan makhraj kata senopo sing sampun didawahkan datang Al-Qur'an. Nah, salah bare niku jadi dalam proses kula diijazahkan sering-sering dalam keadaan dalam wudu niku kan ngatai mau sholawat namanya sholawat arzakiyah. Dengan nanti kira sholawat arzakiyah. Sholawat arzakiyah niku nek dawuh Abah Yai wonten rezeki sing asmine min haitsu la yahtasib, lek sholawat piyambak niku kersa ngamalke sholawat arzakiyah, Gusti Allah niku anggene maring rezeki bighairi hisab. Nek min haitsu la yahtasib kan dari segala arah. Tapi kalau bighairi hisab ki ora mikir Gusti Allah ngoten. Tanpa mikir gak kena rezeki wis nyah-nyah ngoten. Niku bighairi hisab. Niku puasa pitung dinten, terus selama proses puasa tergantung wudu. Selama proses itu juga sholawat arzakiyah itu diamalkan 327 kali setiap habis sholat. Artinya wudu ini kembali gadah banyak fadilah. Salah satunya adalah bisa menghapus dosa atau bisa menjadi wasilah Allah memberikan maghfirah atas dosa-dosa. Jadi piyambak niku anggar urip teng desa niku kan mboten saged saklek. Mboten saged saklek. Nek cara teng hikam niku kan didhawuhaken kan keadaan ibadah setiap orang itu tergantung ibadah setiap orang itu tergantung keadaannya. Enten tiyang sing ora iso salat, wis males ya ora males. Mungkin wis setahun, 2 tahun sampai gak nang masjid isin ngoten niku. Gak nang masjid isin, nek nang masjid bukan tiaro harus tumben di masjid, tumben di magar, ana masalah apa buat saya ini. Ada kan sudah tambah minder waktu ini, wis kadung suwe orang yang masjid, begitu ada tiaro harus. Lah, terus, kalau kan malam minggu kan teng kemiri kan legahan gawe niku bangsane germo-germone CLA, silan niku. Tukang ngeslop niku nek malam minggu. Lenggahan lah, ngobrol sering-sering. Tak dicurati, terus kalau sholat di setahun pindho dok, Idul Adha, Idul Fitri. Terus pripun kula areng ngobrol nggih. Wah, sementing saisa-isane wae. Maksudnya nek misalnya langsung akan ngobrol apa? Fokusnya kalau ngobrol malah krasa abot. Akhirnya sampai iso wudu ta.
Ya lumayan nih bos, yang penting kan bukan pakai wajah yang dulu, jelek tangan, jelek apa saja. Ya yang penting deket paham wudu di situ aja. Kepengen sholat dengan masjid ya syukur karena maksudnya kalau ini nggak bisa dipaksakan. Kalau atas keadaan itu yang baik setiap dino mendem masalahnya. Dino mendem mention itu berdino. Jadi yang penting kan wudu ya, bukan wasilah wudu Gusti Allah ridho pikantuk maghfirah. Gak iso saklek. Kemudian dawuhipun Kanjeng Nabi malih wonten mriki ya aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insan mada ma'ala taharatin walam yahdas. Nah iki mau kenapa kita ini harus selalu dalam keadaan dawam, dalam keadaan dawam atau dalam langgeng wudune niku fadilah luar biasa. Yang pertama wau niku nggih saged ngilangi kesusahan nek piyambak setelah membasuh kedua tangan terus maos inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali Gusti Allah insyaallah pangeran iku maringi utawa ngilangi kesusahan urip. Piyambak kan setiap dino kan ujiannya warna-warni. Tapi bersyukur urip ke angger enten masalah niku bersyukur. Bersyukur artinya apa? Jika atas dawuhipun Kanjeng Nabi niku sering kula aturaken innallaha idza ahadallahu 'abdan ibtala. Sungguh kalau Allah itu cinta kepada hambanya ya Allah itu pasti malah akan semakin sering memberikan ujian hidup. Iku bentuke akhirat duit, mari isuk sekolah anaknya gak dibayar SPP, kudu dibayar SPP nih, terus gak tanpa rapor kudu dilunasi dan sebagainya. Itu kan masalah-masalah sing ya perikilan-perikilan dalam kehidupan lah. Terlepas dari masalah-masalah besar sing wallahu alam. Contohnya misalnya wah besok tanggal 6 angsurane wis loro misalnya dan sebagainya kan kayak ujian apa itu. Ujian sih tidak ada. Tapi S2 kalau berbicara persoalan utang ya, wong karakulo nggih pun gak. Jadi niku mau nah ikhtiar yang buat nopo sih bentuk-bentuk ketakwaan itu salah satunya kayak mek sepele nyun saya kadang gambar ngomong sepele wudu. Tapi wudu kalau kita jadikan sebagai salah satu nopo amalan misalnya, jadi amalan ya sakit wudu. Jadi gambar amalan kayak terima wudu tok orang dua amalan aneh-aneh. Kadang kan terlalu pemaki, enten wong terlalu pemaki sowan kiai. Nyai nyun amalan iki. Maka pengamalan apa ya? Amalan niku lek disuwun malah wajib hukume. Ijazah niku lho. Nek ya mbok nyuwun ijazah ngene kok malah wajib. Tapi nek misalnya dia mbok diparingi lah aman. Tapi nek paling penak guys dalam wudu niku. Pokoknya teng kono sapa katose ganjarane langkung kapan mergo adem. Ajar cerita apa ya. Terus dawang tarik ini dawakan malah sesungguhnya para malaikat iku yastaghfiruna selalu memintakan ampunan kepada bil insan, kepada manusia madama ala taharati yang selalu dalam keadaan punya wudu atau punya dalam keadaan suci walam yahtas dan tidak dalam keadaan hadas. Jadi piyambak lebar pipis wudu, lebar BAP wudu, mentut wudu. Niku selama piyambak dalam keadaan suci, dhewek ora usah seah-seah cara guyare, ora usah seah-seah istighfar wis dijaluk nang para malaikat. Tapi ya saya ini pantes kan ya, sing salah siapa, sing kan jaluk nang pura siapa ibaratnya ngoten. Dia tetap kudu wong tiang Islam yang paling saya ini pun nek teng atine terus duwe. Kan nanti kembali ke pembahasan awal-awal berkaitan kali ati resik. Wong sing tukang mendem, wong sing tukang maksiat niku atine luwih resik kadang tinimbang wong sing paham agama. Ya saya wong yang paham agama kan kecenderungan paham karo iki nglakoni iki salat iki engko ben oleh iki gak amal iki fadilah iki. Tapi nek tiyang sing mendem kan saking sayahe oleh kaya ngene wis tak kepengin nyipak kali Gusti Allah. Memang murni dalam rangka untuk nopo ya, bersimpuh dalam lamanya kesesatan. Jadi wis saking suwene ngerasa antus Gusti Allah kepengin nyipak. Jadi atine iki tekone resik tenan.
Mula sorotan kitab Riyadhus Shalihin niku wonten kisah mungkin kula sering matur nggih. Wau kan piyambak selawatan. Terus piyambak nggih sekedhak malih yang mulut. Dan kitab Riyadhus Shalihin niku wonten setunggal wekdal niku ya niku nanti kawula aturaken enten preman lah. Kayaknya nggak ada orang yang nggak ngerti kalau dia itu orang yang nggak baik. Setiap namanya orang tersebut disebut, setiap namanya orang itu disebut, mesti wong iki langsung ngomong, walah bajingan kan itu. Mesti langsung nganggap orang itu nggak baik. Semua orang nggak ada yang menganggap dia baik. Sampai satu waktu tiang itu menghadiri majlis ilmu itu, majlis ilmu, majlis sholat. Banjur teng jero majlis niku kiyaine, jadi dia saking suwung gabut atau kira duwe gawean, ngapa ya? Gak tuku mensen ana duit, tuku ciu pada bae, gak ngoplos ya. Dewe kan teman, tak lu mana ngendi ngono bisa dibayang. Kemudian kami majelis ilmu niku banjur teng riku kiai sing teng lebete masjid, teng lebete majelis ilmu niku dawuh bahwa ketika orang yang membaca sholat kemudian jahar mengeraskan suaranya semangat areng maca sholawat Gusti Allah, maka dakhalal jannah, itu bahasanya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke surganya Allah. Wasilah semangat DE, cintane, bentuk cintane DE kepada Kanjeng Nabi lewat semangat sholawat itu. Ya akhirnya preman itu kan bermilu-milu kan nih, mergo teng masjid teng apa majelis niku wau udah sholawatan, akhirnya preman ini milu sholawatan. Ternyata kiai yang isi di dalam majelis itu tonggone preman. Setelah peninggalnya si preman, jadi preman ceritanya mati gasik, mungkin overdosis atau lu nggak tahu. Niku kiai ini mimpi ketemu kali yang niku preman itu. Terus mimpi niku premannya tasih teng jero surga, ngawur kebesaran punya orang penduduk surga. Terus ditanggapi kalau ya ini bimanjur tahadil martabat aliyah. Dengan sebab apa kamu kok bisa berada di sini? Ya akhirnya diceritakan ini kuah. Mergo ora sengaja sholawat semangat sholawatan. Ini ku mboten sengaja apa malih jenengan sing biasa rutinan majelis sholawatan kados piyambak lah. Ajeng ngaos sholawatan ini insyaallah piyambak saged teng donya sarang-sarang saling tepang insyaallah bencang sarang-sarang malih wonten suargane Gusti Allah. Amin. Jadi sholawat luar biasa. Nek cara piyambak benjang niku kan wonten ora-ora utawa katai cara teng tafsir niku bahasan katai ora-ora. Ora-ora niku piyambak kan dalam rangka benjang kepada masyarakat matur syafaat Kanjeng Nabi. Luar biasa ya. Jadi setiap kali kita bertemu dengan satu nabi dan nabi yang lain, mereka punya alasan, punya hujah kenapa tidak mau memberikan syafaat. Sampai pada akhirnya kita hanya bisa meminta syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi setiap satu nabi ke nabi yang lain ya kira-kira 1000 tahun. Makanya proses itu kan panjang. Kalau kita tidak punya alat bantu untuk supaya percepat itu kan ya berat. Salah satu alat bantunya adalah kita punya sanad keilmuan. Gadah sanad ilmu yang ngaji Pak Yai niki, Pak Yai niki kemudian ilmunya kita Kanjeng Nabi. Insya Allah baru kayak sanad ilmu itulah kemudian bisa mempermudah kita bertemu sowan kalian Kanjeng Nabi. Saya kula merasakan sowan kiai angel guys. Wingi kula teng kula kan benjang mulutan rencana aja ngaturi Gus Kausar kali sholawatan Habib Muhsin bulan Maulid. Akhirnya kula sowan Gus Kausar. 3 hari kula ngentosi tengah jenggalung. Saya seterus dinten. Hari pertama jeng sowan 5 kali, hari kedua 7 kali. Sampai akhir kula meleper ziarah riyen teng makome Mbah Jasuli, makome Gusmi, makome Yai Muni, makome Mbah Yaidin, makome Mbah Yaiku. Kula matur tangen Mbah Jasuli kula matur Mbah Yai. Dalem nyuwun izin niki napa wayah jenengan kula aturi.
mugi-mugi was panjenengan ridhoni. Akhirnya kalau begitu ziarah itu langsung oleh sowan dalamnya Gus Kausa dipanggil. Jadi artinya sowan kalian Kiai Mon angel lho, wong esuk golek syafaate Kanjeng Nabi kan. Sampai bapak ibu kawula niku takkan kondur riyen iki. Kula wangsul moktis. Akhirnya sholawat itu yang niku S2 nah luar biasa di istiqomah. Mana kegiatan-kegiatan piyambak MDS Rijal Ansor ini kan pun luar biasa. Artinya semua ajarannya lah, kalau katakan ajarannya itu sudah berasaskan pada kepentingan yang kita nanti untuk keselamatan kita di akhir zaman. Kalau piyambak niki buatan apa nih? Buatan remang sholawat niku nggih pripun? Sholawat niku limited edition, masalah. Buatan unlimited, tapi limited edition. Hanya sangat terbatas. Makanya kita ini perlu sholawat. Jadi kalau niku orang yang selalu dalam keadaan itu yastaghfiruna lil insani. Malaikat itu yastaghfiruna lil insani. Akan selalu memohon ampunan untuk orang yang dalam keadaan suci. Nah, terus piyambak, belum dengan misalnya lalu lebar berhubungan badan kali karwane, Pak ajeng hak napa mandi besar asrop sangat. Yuk pripun iki? Bisa kertas itu, dibersihke alat kemaluannya terus wudu, makin izinnya sadar subuhan lah. Nah, ajeng subuhan dari mandi ya bersabda. Kemudian ya Ali manihta sholat yaumal jum'ah mafarallahu lahu ma bainal jum'ah ilal jum'ah wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa syakul alam mizanhi. Jadi masih berkaitan dengan suci. Kata ini. Dan seperti kata. Ya Aliyu manihta sholat. Barang siapa yang mandi yaumal jum'ah ketika hari Jumat kok dia mandi, ya diniati mawon nawatul husla li sunati yaumil jum'ah billahi ta'ala. Niku ketika mandi pada hari Jumat, iku ghafarallahu lahu ma bainal jum'ah ila jum'ah. Mulai hari Jumat itu sampai ke Jumat yang akan datang, dosa-dosa kita yang kecil ya, dosa kecil kita sudah Allah berikan maghfirah. Mek ada stok. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa syakula ala mizani. Bukan hanya itu saja, wa ja'ala kemudian Allah juga akan menjadikan pahala atas mandinya kita di hari Jumat itu, yang nantinya pahalanya kita ini akan menjadi apa ya? Go padang-padang nang jero kuburan. Jadi amal sing sae sing mungkin jadi bakal dosa piyambak dan jero kuburan. Wa syakula ala mizanihi. Dan bukan hanya itu saja, tapi mandinya kita pada hari Jumat itu yang kita niatkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Niku kalih Gusti Allah ditadoske abad-abad ngabot-ngaboti timbangan wonten yaumul mizan sama. Ya atus tok nih. Artinya ini salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kasih sayangnya Allah kepada kita ini sangat luar biasa. Bagaimana tidak dengan amalan-amalan yang setiap hari kita menjalankan ternyata memberikan dampak positif yang luar biasa, dampak keuntungan bagi kita sebagai seorang hamba yang sangat luar biasa. Ya Aliyu alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa ishruna fadilatun fiddin ila akhirihi wa Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Maka kan nopo yang sangat dalam aturakan kalian itu yang aku minta aku dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.